Untuk contoh selanjutnya yaitu yang keempat terkait integral substitusi, yaitu integral dari dx per akar pangkat 3 dari 4x plus 7. Coba kita selesaikan. Misalkan di sini saya tunjukkan cara yang pertama, yaitu dengan pemisalan P sama dengan 4x plus 7, sehingga kita peroleh dp-nya sama dengan 4 dx seperti ini ya. Kemudian bisa kita tulis dx-nya sama dengan dp per 4. Maka hasil ini bisa kita substitusi ke soal menjadi integral dx per akar 4x plus 7. Ya, di sini 3. Maka di sini integral dx-nya berubah menjadi dp per 4 ya. Kemudian yang itu akar 3, 4x plus 7-nya saya ganti menjadi p. Maka ini bisa kita tulis seperti ini integralnya, yaitu p pangkat min sepertiga dp. Ya, kemudian baru kita selesaikan. Karena di sini sudah tidak ada variabel lain selain variabel p, maka hasilnya adalah p pangkat min sepertiga ditambah 1 per min sepertiga ditambah 1. Maka hasilnya adalah seperempat p pangkat 2 per 3 per 2 per 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan, seperempat p pangkat 2 per 3 kali 3 per 2. Maka hasilnya adalah 3 per 8. P-nya bisa langsung kita ganti akar yang di sini 3, 4x plus 7 yang di sini 2. Ini ya, maka hasilnya seperti ini. Ini cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau untuk cara yang kedua? Cara yang kedua ini cara tanpa pemisalan. Nah, kita perhatikan untuk integral dx per akar 4x plus 7. Ya, yang di sini 3. Nah, kita perhatikan yang di dalam akar ini. Yang di dalam akar ini bisa kita tulis ulang seperti ini. 1 per akar yang di sini 3, 4x plus 7. Nah, dx-nya ini kita ganti dengan d ini 4x plus 7. Nah, seperti ini. Kalau ini dan ini sudah sama, nanti bisa kita anggap sebagai satu variabel yang ini. Ya. Nah, tapi dengan catatan di sini kita tentukan turunan dari ini. Turunan dari 4x plus 7, yaitu 4. Maka kita tulis di sini per 4. Seperti ini. Nah, berarti bisa kita keluarkan yang ini seperempatnya, berarti seperempat integral, yang ini kita tulis 4x plus 7 pangkat negatif sepertiga d 4x plus 7. Nah, ini nih sama. Kita anggap ini tuh seperti satu variabel p, ya kan? Anggaplah ini variabel p, yang ini juga p. Nah, bentuk ini tidak lain, itu sama dengan bentuk ini. Integral dari p pangkat min sepertiga dp, gitu kan? Nah, ini untuk kedepannya tidak perlu ditulis lagi p, karena tidak ada pemisalan di sini, maka langsung aja seperempat. Integral dari ini adalah 4x plus 7 pangkat negatif sepertiga ditambah 1 per negatif sepertiga ditambah 1. Seperti ini ya. Maka seperempat 4x plus 7 pangkat 2 per 3 per 2 per 3. Atau ini bisa kita tulis 3 per 8 kali 4x plus 7 pangkat 2 per 3. Jangan lupa karena ini masih dalam bentuk tak tentu, ditambah C hasil integralnya ya, termasuk yang ini tadi. Nah, seperti ini. Atau ini bisa kita tulis seperti ini, 4x plus 7, yang ini pangkat 2, yang di sini 3. Nah, bentuk ini dan bentuk ini sama, hanya saja caranya berbeda, gitu ya. Jadi ini integral substitusi bentuk tak tentu. Selanjutnya coba kita selesaikan integral substitusi tapi bentuk yang tentu. Jadi ada batasnya, ada batas intervalnya.
Misalkan di sini saya punya integral dari 8 min 3x pangkat 5 dx. Kemudian batasnya saya buat dari 1 sampai 3. Misalkan seperti ini. Maka untuk penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan dua cara. Kita ambil salah satu cara saja ya. Nanti kalau untuk menyelesaikan, di sini saya hanya menunjukkan bahwa bentuk ini bisa diselesaikan lebih dari satu cara. Oke, misalkan cara yang pertama, cara pemisalan. Jadi kita misalkan dulu. Misal untuk yang ini saya misalkan R sama dengan 8 min 3x, maka dr sama dengan min 3 dx, atau bisa kita tulis dx nya sama dengan dr per min 3, seperti ini ya. Nah, kalau untuk pemisalan pada integral tentu, maka bisa kita lakukan juga pemisalan untuk batasnya ini. Jadi kita ubah. Jadi kalau pada saat x, karena ini x ya, soal ini itu adalah fungsi x, maka batasnya juga berupa x. X sama dengan 1, x sama dengan 3. Saat x nya sama dengan 1, kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk r, maka hasilnya yaitu untuk x sama dengan 1, dia berubah menjadi r sama dengan 5. Kemudian saat x sama dengan 3, maka r nya berubah menjadi min 1, seperti ini. Maka bentuk ini bisa kita selesaikan menjadi integral dari 1 sampai 3 8 min 3x pangkat 5 dx sama dengan intervalnya sudah berbeda. Saat x1 jadi 5, saat x3 jadi min 1. 8 min 3x nya itu adalah r pangkat 5, dx nya itu adalah dr per min 3. Nah, sudah tidak ada variabel lain selain variabel r di sini, maka bisa kita selesaikan hasilnya, yaitu r pangkat 5 dr sama dengan min 1/3 kali r pangkat 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1, batasnya itu dari 5 sampai min 1. Kemudian min 1/3, yang ini r pangkat 6 per 6, jadi 5 sampai min 1. Nah, kalau sudah seperti ini tidak perlu kita bawa lagi ke dalam bentuk x. Kenapa? Karena batasnya juga dalam r. Ya, dalam r. Maka bisa langsung kita substitusikan. Min 1/3 dikali r nya min 1 pangkat 6 per 6 dikurangi 5 pangkat 6 per 6, seperti ini. Jadi min 1/3, 1/6 nya bisa kita keluarkan ya, jadi 1/18. Yang ini 1 min 5 pangkat 6, seperti ini. 5 pangkat 6 itu hasilnya adalah ya 625 kali 5, berarti untuk 5 pangkat 6 nya itu 15.625, karena ditambah 1 jadi negatif seperti ini. Negatif sama negatif hasilnya positif ya. Oke, seperti ini. Ini cara yang pertama. Sekarang coba kita selesaikan pakai cara yang kedua, cara yang tanpa pemisalan. Ya, jadi integral dari 1 sampai 3, integral dari 8 min 3x pangkat 5 dx dengan intervalnya 1 sampai 3, kita buat tetap intervalnya, tidak kita ubah fungsinya. Yang kita lakukan, x ini kita ganti dengan 8 min 3x. 8 min 3x, tapi dengan catatan kita bagi dengan hasil turunan ini. Turunan dari 8 min 3x adalah min 3, maka ini per min 3. Gini ya. Nah, bisa kita keluarkan min 1/3. Nah, intervalnya tetap dalam fungsi x. 8 min 3x pangkat 5 d 8 min 3x. Nah, ini sudah sama 8 min 3x, ini 8 min 3x.
maka bisa kita tentukan hasilnya yaitu 8 min 3x pangkat 5 plus 1 per 5 plus 1, intervalnya itu dari 1 sampai 3 ya. Kemudian bisa kita sederhanakan bentuknya jadi 8 min 3x pangkat 6, intervalnya dari 1 sampai 3. Kemudian ini sama dengan min 1/18 8 min 3x pangkat 6, bisa langsung kita selesaikan hasilnya. 8 min 3 kali 3 pangkat 6 dikurangi 8 min 3 kali 1 pangkat 6 gini ya, jadinya min 1/18. Yang ini min 1 pangkat 6 1, 8 dikurangi 3 5 pangkat 6 ya. Nah bentuk ini sama persis dengan ini ya kan, sama persis dengan bentuk ini. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15.624 per 18, hasilnya sama. Jadi suatu permasalahan itu bisa diselesaikan lebih dari satu cara, dan itu hasilnya harus sama. Kita ambil salah satu cara saja yang kita anggap mudah, seperti itu ya. Oke, demikian untuk penjelasan integral dengan metode substitusi baik pada integral tak tentu maupun integral tertentu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.